Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta seminar pada siang hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara seminar dari Bapak Omar. Sebelum kita mulai acara kita kali ini, izinkanlah saya Arif Mustain selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah presentasi, yang ketiga adalah tanya jawab, yang keempat adalah evaluasi, dan yang kelima adalah penutup. Adapun topik yang akan kita bahas dalam seminar siang ini adalah orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di depan kita sudah ada narasumber yaitu Bapak Omar Cahyono. Sebelumnya kita mulai acara kita kali ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk acara yang kedua adalah presentasi. Kepada Bapak Omar Cahyono kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kestalan Surakarta, yang saya hormati Bapak Agung selaku mentor, yang saya hormati Bapak Ibu guru hadirin yang berbahagia. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk hadir di acara presentasi seminar hasil laporan orientasi MOOC P3K. Saya mengangkat sebuah gagasan yaitu pemanfaatan media digital dalam meningkatkan minat belajar siswa. Oke, sebelum saya memaparkan, alangkah baiknya sedikit untuk mengulik siapa sih yang berbicara di depan. Ya mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal, ada yang sudah dekat, ada yang mungkin baru dekat ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Ya, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita cinta-cintaan, sebelum kita sayang-sayangan, maka kita kenalan terlebih dahulu. Ya, sekilas saja nama saya Omar Cahyono. Saya sudah menikah ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Untuk kerja saya di SD Negeri Kestalan Surakarta. Sekilas pendidikan saya ini luar biasa. Semua di Indonesia. Yang pertama di SD Muhammadiyah 21 Surakarta. SMP-nya di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, SMA-nya di luar negeri. Tadi yang SD SMP luar negeri, sekarang di negeri, SMA Negeri 6 Surakarta. Yang berikutnya saya sekolah di sekolah tinggi. Jadi sekolahnya memang tinggi Bapak Ibu, tidak kayak UNS melebar. Kalau di SD itu sekolah tinggi, ya 5 lantai. Nah yang terakhir saya kuliah di University Open ya, terbuka ya. Alhamdulillah itu perjalanan karir ya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk saya waktu belajar
sebagai peserta orientasi. Di situ dijelaskan latar belakang mengenai kota Surakarta, Bapak Ibu. Tidak saya baca semuanya karena panjang dan lebar. Jadi sekilas saja bahwa Surakarta itu adalah kota yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kota yang mempunyai banyak ragam. Ya, jadi di kota Surakarta ini luar biasa. Apalagi saat ini pegawai P3K-nya itu sudah 1.000, ya, lebih dari 1.000 yang tersebar di berbagai instansi, termasuk di dinas pendidikan. Nah, saya sebagai salah satunya termasuk di dinas pendidikan. Nah, kemudian di sini kami juga mengenalkan visi kota Surakarta, Bapak Ibu, sebagai mewujudkan Surakarta kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visi dari kota Surakarta sendiri, kemudian ada misi kota Surakarta, yaitu mengarahkan Surakarta sehat, Surakarta kreatif makmur, Surakarta maju, kemudian Surakarta kreatif dan unggul, Surakarta gesit, Surakarta sejahtera, dan Surakarta tangguh. Ini luar biasa. Kita jadi masyarakat harus gesit dan tangguh. Jadi jangan gemai-gemai, Bapak Ibu. Ya, takut dan gesit. Selanjutnya kita mengenalkan beberapa perangkat daerah di kota Surakarta ini. Yang pertama ada sekretaris daerah, ada inspektorat, ada dinas daerah, ada badan daerah dan kecamatan. Nah, di sini saya juga menampilkan ada bagian perangkat daerah kota Surakarta. Bisa Bapak Ibu lihat di layar bahwasannya perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dilihat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu bagiannya. Di situ ada wali kota, wakil kota, dan selanjutnya nah, ini juga ada bagian struktur dinas pendidikan kota Surakarta. Di sini ada kepala yang dibawahi banyak perangkat sesuai yang ada di bagian. Dan yang berikutnya kita mengenalkan bahwasanya di dinas pendidikan kota Surakarta sedikit profilnya, Bapak Ibu. Ini foto diambil beberapa bulan yang lalu, tentunya bukan saya yang mengambil. Di dinas pendidikan kota Surakarta ini berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Bapak Ibu, demi menciptakan generasi yang berkompeten dan berkarakter. Dinas pendidikan juga mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visinya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inovatif, dan berkarakter. Misi dari Dinas Pendidikan Surakarta adalah yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, Bapak Ibu. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Untuk kurikulum memang kita mengikuti dari pusat, ya Bapak Ibu. Ini luar biasa juga, dan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Ini misi dari Dinas Pendidikan. Nah, kemudian kita mengenal untuk profil SD Negeri Kestalan Surakarta tercinta. SD Negeri Kestalan Surakarta ini didirikan pada tahun 1975 di Surakarta dengan alamat di Jalan Lejen S. Parman nomor 135, Kestalan Banjarsari, Kota Surakarta, Bapak Ibu. Ini yang terletak di tengah kota, dekat dengan Mall Pasar Legi, ya Bapak Ibu. Kemudian di SD Negeri Kestalan sendiri mempunyai visi dan misi, yaitu berprestasi, santun, dan berbudaya. Luar biasa. Seperti di gambar ini memang mempunyai
misi ya, menciptakan kelulusan memiliki kemampuan intelektual, mental, spiritual, dan berwawasan iptek. Luar biasa. Kemudian membentuk siswa dan lulusan menjadi pribadi yang sopan dalam berbahasa, berbusana, dan berperilaku. Membentuk siswa sebagai generasi muda yang cerdas, yang terampil dan kreatif dalam menghadapi era globalisasi. Kemudian mewujudkan siswa yang sehat jasmani, mewujudkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian mewujudkan siswa yang berbudaya, membangun kebersihan lingkungan, dan menciptakan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki prestasi akademis dan non akademis serta berwawasan adil. Luar biasa Bapak Ibu, di SD Negeri Kestalan Surakarta ini sekilas bagian struktur organisasi. Di situ ada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang mengaku kelas-kelas. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita lihat video berikut. Gak iso. Langsung. Oke, Bapak Ibu, terjadi sedikit kendala, jadi mohon maaf sebelumnya. Tadi sudah diberitahu ternyata ada sedikit masalah, jadi tidak apa-apa karena memang setiap perjalanan itu tidak semulus yang kita bayangkan. Saya gambarkan saja untuk hasil videonya. Di sini ada video contoh pembelajaran digital. Di sini ada animasi tentang lingkungan yang ditampilkan by YouTube, bisa ditampilkan di video pembelajaran. Ini adalah sekilas pembelajaran tentang lingkungan. Untuk cara pembuatannya dengan berbagai aplikasi ya. Nanti kami akan jelaskan. Sebelumnya kami akan menyampaikan masalah yang akan kami angkat adalah kurangnya pemanfaatan media digital dalam pembelajaran di SD Negeri Kestalan Surakarta. Yang kedua, kurangnya pengalaman guru dalam menggunakan media digital dalam pembelajaran di SD Negeri Kestalan Surakarta. Yang ketiga, kurang optimalnya peran guru dalam pemanfaatan media digital. Ya memang di zaman yang sudah modern ini memang harus banyak belajar tentang pembelajaran, apalagi di dunia digital ini. Maka dari isu yang sudah saya temukan, saya mengangkat isu yaitu kurangnya minat belajar siswa di SD Negeri Kestalan Surakarta. Jadi gagasan yang saya angkat adalah pemanfaatan media digital dalam meningkatkan minat belajar siswa. Dengan cara apa Bapak Ibu nanti akan kami sampaikan. Yang pertama kita mengenal pembelajaran digital terlebih dahulu Bapak Ibu. Pembelajaran digital atau media digital ini sangat penting dan sangat bermanfaat oleh guru dalam proses belajar mengajar. Adapun bentuk media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar sekilas ada media digital yang mungkin Bapak Ibu sering mengetahui adalah PowerPoint dan video pembelajaran atau aplikasi media sosial. Contoh sebagai aplikasi ada Canva juga. Untuk media sosial itu banyak sekali Bapak Ibu. Media itu bisa ditemukan di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya sebagai pembelajaran siswa. Dan perlu tentunya peran guru sebagai pendamping. Nah, media pembelajaran digital sekarang menjadi pilihan utama oleh guru dalam mengajar, karena mempermudah
karena meningkatkan minat belajar siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan asik ya Bapak Ibu, karena banyak animasi di dalamnya dan guru harus mempunyai kreativitas yang tinggi sehingga dapat ikut serta memperbarui pengalamannya dalam kemajuan pembelajaran digital. Nah, fungsi pembelajaran digital sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif, media memotivasi siswa dan meningkatkan minat belajar siswa. Untuk pembelajaran digital memang tidaklah mudah Bapak Ibu. Kita harus mengenalkan sedini mungkin kepada anak-anak, dan ini bisa dilihat ini contoh anak-anak yang sedang belajar, salah satunya mengenal media digital yang digunakan. Ini contoh ANBK, itu pengenalan tes yang dilakukan secara serentak, secara nasional yang berhubungan dengan digital. Media digital yang bisa digunakan, yang pertama adalah yang paling mudah adalah YouTube. Saya sering juga untuk memberikan tugas dengan link YouTube karena anak-anak memang lebih senang, lebih enjoy untuk melihat sebuah tayangan video. Ada juga media PowerPoint seperti yang saya gunakan di depan adalah media PowerPoint. Ada game edukasi, ada juga aplikasi yang beredar itu banyak, game edukasi, forum diskusi online, media sosial Canva dan Buratur. Buratur ini semacam PowerPoint Bapak Ibu, cenderung ke animasinya. Jadi pemakaian Buratur ini sangatlah mudah ya kalau kita mempelajari. Untuk software pembuatan animasi, ini pembelajaran yang akan digunakan untuk membuat animasi Bapak Ibu. Untuk Android After Effects. Nah, ini untuk pembuatan animasinya memang ini harus dipelajari lebih. Ada Photoshop, Illustrator, dan Premiere. Kemudian indikator yang saya angkat adalah indikator kualitatif, yaitu keaktifan siswa, prestasi belajar, dan waktu yang digunakan. Untuk keaktifan siswa, peningkatan jumlah siswa yang aktif dan dalam diskusi. Untuk prestasi belajar bisa meningkatkan nilai rata-rata dan nilai tugas Bapak Ibu. Dan untuk waktu, kita diharuskan untuk siswa belajar secara mandiri menggunakan media digital. Kemudian untuk indikator kualitatif sebagai minat dan motivasi siswa, kemudian pemahaman secara konsep, peningkatan kemampuan siswa dalam memahami konsep yang sulit. Untuk keterampilan, siswa dituntut untuk terampil dalam berpikir kritis dan kreatif. Siswa juga dituntut untuk kemampuannya bekerja sama dan berkomunikasi. Sebagai tanggapan siswa, survei dan wawancara yang menunjukkan bahwa siswa merasa lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar dengan menggunakan media digital. Ini faktor yang mempengaruhi, yaitu jenis media digital yang digunakan, keterampilan guru dalam memanfaatkan media digital, dan karakteristik siswa, dan yang utama adalah dukungan infrastruktur Bapak Ibu. Ini adalah ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan koneksi internet yang memadai. Ini adalah sangat penting. Di ujung materi saya mengambil kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya, pembelajaran memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan minat belajar siswa, yaitu dengan pembelajaran dengan media digital Bapak Ibu. Peningkatan motivasi dan peningkatan pemahaman konsep, kemudian fleksibilitas dan pembelajaran, kemudian peningkatan kolaborasi. Media digital memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar siswa maupun antar guru.
Untuk saran dalam pembelajaran media digital, pilihlah media yang tepat Bapak Ibu. Sesuaikan jenis media dengan materi pembelajaran. Kemudian integrasikan dengan metode pembelajaran yang aktif, mengkombinasikan media digital seperti diskusi, proyek, dan pemecahan masalah. Kemudian berikan pelatihan bagi guru. Dengan adanya pelatihan, guru juga bisa meningkatkan kompetensi dalam memanfaatkan teknologi dan sediakan akses yang memadai atau merata. Memastikan siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet. Nah, contohnya pendukung ya Bapak Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara Bapak Arif. Terima kasih. Ya. Oke, tolong beri tepuk tangan kepada Bapak Omar Cahyono atas pemaparan materinya. Demikian tadi pemaparan materi dari pemanfaatan media digital dalam upaya meningkatkan minat belajar di SD Negeri Kestalan. Acara selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab dari pemaparan materi dari Bapak Omar Cahyono tadi. Untuk waktu kami batasi 2 penanya saja. Ya, silakan mungkin dari Bapak Ibu yang mau menanyakan, silakan. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Sudah jelas katanya. Oh iya, silakan. Berdiri saja Ibu, monggo ke depan. Terima kasih. Agak maju ke depan saja Ibu Tuti, monggo. Ya. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti apa yang saya sampaikan tidak berkenan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital sangat luar biasa dari pengembangannya, apalagi bila bisa dilaksanakan di sekolah khususnya. Karena yang patut kita sadari bahwa hal yang disampaikan tadi itu membutuhkan satu pendanaan yang luar biasa untuk mewujudkan itu semua. Nah, tetapi itu sangat ideal bila bisa kita laksanakan dan mungkin akan memicu, memotivasi siswa untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, yang ingin kami tanyakan, apabila di sekolah kita, khususnya SD Negeri Kestalan, misalnya apa yang disampaikan tadi tidak terpenuhi, apakah ada solusi lain untuk bisa menyampaikan satu materi pembelajaran ke anak-anak yang bisa menarik dan bervariasi? Begitu Pak, matur nuwun. Terima kasih Bu Tuti sebagai penanya yang pertama. Langsung ke pertanyaan kedua atau mau langsung ditanggapi Bapak Umar? Jawab aja. Oke, langsung saya dijawab saja, silakan. Terima kasih kepada Bu Tuti atas pertanyaan. Mungkin saya jawab dengan pendapat saya pribadi. Untuk pembelajaran digital ini memang harus dari seluruhnya itu mendukung Bapak Ibu, entah dari sekolah, dari Bapak Ibu guru dan siswa, kita harus saling bekerja sama mendukung upaya pembelajaran digital. Untuk hal yang untuk hal yang bisa kita laksanakan yang untuk saat ini, saya berikan contoh Bapak Ibu, pembelajaran digital itu tidak harus kita Bapak Ibu membuat sendiri, tidak. Bapak Ibu mengambil sebuah video pembelajaran itu pun sudah sebagai media digital. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan ke anak atau siswa itu tentang pembelajaran yang ada di YouTube, yang mungkin Bapak Ibu guru sudah saring, sudah
dipelajari terlebih dahulu, nah nanti kemudian disampaikan ke siswa. Itu simpelnya Bapak Ibu, contoh mungkin bisa pembelajaran tentang simbiosis ya Bapak Ibu. Itu pembelajaran IPAS. Di YouTube itu banyak video pembelajarannya. Nah itu bisa dilihat dulu Bapak Ibu. Kemudian bisa disampaikan linknya kepada siswa, di-share ke grup, kemudian siswa diberikan tugas lewat grup. Jadi untuk memastikan bahwasanya siswa mengerjakan. Contoh diberikan soal 5 saja. Nanti dikumpulkan ketika ada pembelajaran IPAS. Nanti dibahas bersama dengan menampilkan video pembelajaran, kemudian kita refleksi bersama-sama dengan siswa. Itu salah satu pembelajaran digital yang mungkin bisa digunakan di SD Kesalahan Surakarta. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu guru bisa belajar berinovasi lagi tentang media digital. Masih banyak Bapak Ibu, apalagi di media sosial. Di TikTok itu salah satu akunnya ada, saya Bapak Ibu, saya pernah lihat itu ada kakek-kakek yang live pembelajaran matematika. Itu luar biasa, beliau itu yang menonton ribuan. Itu tentang pembelajaran matematika. Lah itu termasuk media digital. Tidak harus dengan saya buku PM dan lain-lain, tidak perlu dengan laptop juga Bapak Ibu. Kita ikuti live itu pun juga belajar. Di media sosial lain juga banyak Bapak Ibu. Di Instagram itu juga ada seperti media pembelajaran, banyak video materi di situ. Apalagi zaman sekarang untuk modul pembelajaran aja bisa di-download di link CD Bapak Ibu. Ya tidak perlu dengan buku. Kalau bukunya ketinggalan pun bisa kita buka linknya, kita download bukunya, bisa untuk belajar. Nah ini termasuk pembelajaran digital. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bapak Ibu. Terima kasih. Dari Ibu yang bertanya bagaimana, sudah puas dengan jawabannya? Sudah terjawab ya Bu ya? Ya. Mungkin untuk penanya yang kedua dari Bapak Ibu. Oh ya, dari Bapak Wisnu, monggo silakan. Ya. Monggo Bapak silakan maju saja. Ya. Untuk sesi yang pertama ini kami batasi dengan 2 penanya, dan untuk sesi kedua tidak ada sesi kedua. Ya, langsung saja ya Mas. Ya, terima kasih waktunya. Ini ada penanya dari penonton YouTube saya Mas, @indado.com ini. Pertanyaannya itu sebetulnya itu sudah ditanya ya. Mungkin kalau kelemahan mungkin dari anggaran mungkin. Tapi kalau ini yang ditanyakan apa kelemahan pembelajaran menggunakan media digital secara umum. Kalau tadi kan dari anggaran gitu. Nah ini yang nonton yang nanya penonton YouTube saya. Kebetulan saya tayangkan di YouTube juga. Ya, terima kasih Mas. Iya. Cuma gitu aja. Ya. Ya, tepuk tangan untuk pertanyaan dari Bapak Wisnu. Ya. Silakan. Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Wisnu. Kekurangannya apa sih media digital? Kelemahannya selain anggaran? Mungkin kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu, di media sosial itu cenderung banyak negatifnya daripada positifnya. Kita niatnya baik, kita buka Google Chrome, kita buka YouTube, tapi kadang itu iklan itu tahu-tahu lewat ya Bapak Ibu. Itu adalah salah satu kelemahan. Tahu-tahu lewat iklan jual tidak itu ya Bapak Ibu. Itu adalah salah satu kelemahan media digital Bapak Ibu. Kelemahan itu harus kita carikan solusi dengan apa? Dengan pendampingan Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran secara digital kita harus tetap
mendampingi, harus kerjasama dengan orang tua siswa dalam pembelajaran digital. Dan kelemahan yang lainnya tentunya bisa dimanipulasi Bapak Ibu. Siswa itu pintar sekarang, ya. Untuk misal pembelajaran di situ ada pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, siswa ini sekarang cenderung lebih pintar Bapak Ibu. Tinggal voice di Google keluar jawabannya Bapak Ibu. Ya, contohnya pertanyaan apa saja yang termasuk simbiosis mutualisme itu nanti akan keluar Bapak Ibu. Nah ini memang kelemahan dari media digital, banyak bisa dimanipulasi, tapi tetap sebagai guru kita berinovasi bagaimana caranya anak-anak bisa melakukan pembelajaran media digital dengan baik dan benar Bapak Ibu. Intinya kita harus bekerja sama dengan semua kalangan, Bapak Ibu guru, siswa, orang tua siswa untuk kemajuan putra putrinya. Begitu Pak Wisnu. Ya, terima kasih mewakili. Ini tadi cuma pertanyaan titipan. Oke, sudah terjawab ya Pak Wisnu ya. Bangga, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon tepuk tangannya kepada Bapak Umar Cahyono. Ya. Semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Dan dengan berakhirnya sesi pertanyaan ini, maka berakhirlah pula acara seminar kita pada hari ini ya. Marilah Bapak Ibu kita akhiri acara kita seminar kita pada hari ini. Oh ya, mohon maaf ada yang terlupa. Ya. Ya, masih ada satu acara yaitu evaluasi dari Bapak Mentor. Mohon maaf sekali ya. Oke, kepada Bapak Agung waktu tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDNegeri Kestalan Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf karyawan SDNegeri Kestalan Kota Surakarta. Di syukur alhamdulillah pada senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat dan karunia yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti seminar hasil orientasi yang disampaikan oleh beliau Bapak Umar Cahyono Sarjana Pendidikan yang mengambil tema isu tentang media pembelajaran. Ya, ini sangat penting dan up to date untuk isu yang diangkat, dan ini juga mungkin cocok di sekolah kita yang perlu mengembangkan ya media pembelajaran yang ada, karena memang siswa zaman sekarang adalah generasi Z yang mungkin sejak lahir sudah dikenalkan dengan media gadget ya, elektronik, dan sangat tergantungannya. Nah, maka dalam tugas kita untuk memberikan bimbingan agar memanfaatkan media yang ada itu secara baik dan benar. Maka untuk itu kita juga tadi diminta untuk memperbanyak penggunaan media pembelajaran sehingga siswa itu tahu pemanfaatan media secara baik dan benar. Jadi tidak hanya untuk kegiatan game ataupun kegiatan yang tidak baik. Jadi kita memberikan bimbingan yang lebih penting. Dan mungkin juga ini bisa berkolaborasi dengan teman P3K yang mengangkat tema tentang ya agar siswa menjadi lebih fokus lagi, tertarik pada pembelajaran, juga bisa berkolaborasi. Jadi nanti silakan dari teman-teman bisa saling berkolaborasi, saling memberikan ilmunya, berbagi, mungkin sharing satu dan lain hal untuk pengembangan pendidikan yang ada di SDNegeri Kestalan Kota Surakarta. Demikian sedikit yang kami sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon beri tepuk tangannya kepada Bapak Agung. Ya. Demikian tadi evaluasi dari Bapak Agung selaku mentor dari Bapak Umar Cahyono. Jadi kemungkinan untuk pemanfaatan media digital selaku untuk peningkatan minat belajar siswa di SDNegeri Kestalan bisa kolaborasi dengan peningkatan konsentrasi dan fokus dalam belajar di
bagi siswa di SD Negeri Kesanan. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya evaluasi yang disampaikan oleh Bapak Agung tadi, maka berakhir pula acara seminar kita kali ini. Marilah kita akhiri acara kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator atau pembawa acara mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.